Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk penceramah Ramadan kita untuk hari ke-16 ini, kita juga kedatangan di balik cilik, yaitu dari Pondok Pesantren Al-Falah Minangkabau yang bernama Fadil Ekri, ya Fadil. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Manda SSSPDI. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan dengan izin Allah kita masih sanggup sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Kalau ada opor, ada obat. Kalau ada opor, cek kembali ketek tadi atau ada sholat jenazah kan mah. Allah rangke ke desa percacingan Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Bapak dari Papan Pintu Kebel, alias Antin. Ibu bapak-bapak rahimahullah, pengurus yang kami hormati. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan membalik ke besar, membalik kadang namanya Umon Ustaz Mondra Ibu Bapak. Tinggal di Parakaraka, pengurus Masjid Raya Parakaraka. Kalau sebut ibu-ibu Bapak ambo nama ambo Ustaz Mondra. Sebut pun ambo cok patroli pulang pagi ke situ. Alah perkenalan alah selesai. Itu kok panjang perkenalan itu jam 5 malam kok sayang kebenaran ibu Bapak. Masuluan terpambol. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kajian awal ini adalah 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kalau kajian tentang Ramadan dapat pengurus mungkinlah banyak dari pertama sampai ke 3 sampai ke 11. Ujung-ujungnya kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba. Ibu Ustaz cila ya ayyuhallazina amanu kutiba. Ibu cila ya ayyuhallazina amanu kutiba. Akulah tiba. Kini tukar episode lain. Kajian baru mulai. Dasar kita adalah surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Walaupun rajin salat kita ibu bapak, yang tua, yang muda, yang gero, baik juga di tangga, tapi anak-anak tidak sembahyang bangunnya awak termasuk orang yang rugi. Orang yang beriman itu adalah anaknya sholat, keluarganya sholat, yang tua sholat, yang muda sholat, yang gera sholat, yang gigi tangga sholat, yang bayi juga sholat. Sadonya nada ke rumahnya itu sholat. Itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Dalam surat Al-Asr wa tawassaw bil haqq. Menasihati, saling menasihati dalam keadaan benar. Wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam keadaan sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Jadi orang yang beruntung itu orang beriman, beramal saleh, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Oleh karena itu untuk mengingat saling menasihati. Rupanya Nabi Rasulullah Muhammad SAW datang wa malaikat Jibril menasihati. Malaikat Jibril. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asya'a. Faqala, datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat, berkata, yang pertama, Ishmasyikta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Kalau awak ingin tahu akan kematian, ingin tahu kampung awak terakhir, desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, pintu kubur. Kalau tahu
mengenal Tuhannya. Cari dilihat di tengah malam lupa sholat tahajud, cari kuliah Pak. Karena dalam surah Yasin dikatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kembalikan dia dalam keadaan seperti semula. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Dulu ketika gagah, ketika ganteng, gagah teleng, ini diciptakan dalam keadaan kuat oleh Allah seperti alim. Kue semayang. Allah berlanjut umur manusia. Wa man amirun nunakisu fil khalqi afala yaqilun tadi. Bang kurang kesehatan, lah dicabut dek Tuhan nikmat kekuatan kesehatan itu. Lagak gero situ. Jalan lagak modekwa. Kuli ala kandua, mato ala kabua, salimno ala tabudua, duduk ala maunjua, makan ala bubur, tak lama dah kek itu kubur. Lah berlanjut umur tadi lama mengkut semayang, ala dan suanya memengkut sikit. Berlanjut umur tadi jelek, lah seperti huruf mim ibu bapak-bapak, lata cilantangnya. Jadi solatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Lipatlah tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Solatlah kita di belakang imam sebelum diokor, disolat jenazahkan di depan imam. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Itu adalah hikmah yang dikatakan kematian tadi oleh Pak Ustaz kecil tadi ibu bapak. Kemudian supaya kita ketahui bahwa untuk tahu kita bahwa kita akan mati, karena dunia ini tak akan pernah mengenal rasa puas. Manusia tidak akan pernah mengenal rasa puas. Ibarat manusia itu meminum lautan. Artinya semakin diminum semakin haus, tidak pernah mengenal rasa puas. Karena dikatakan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqal halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Allah dapat uang berlipat, ingin mobil mengkilat, dapat mobil mengkilat, ingin rumah bertingkat, sudah dapat rumah bertingkat, ingin istri sekate 4 kali 4. Begitu dan begitu selanjutnya. Sampai kapan manusia merasa puas? Hatta zurtumul maqabir, sehingga dihantarkan ke liang kubur. Ala tibo di desa percacingan tampik dan kalam tadi. Itu baru sadar manusia. Yang kurang amal, dia akan berkata dalam surat Sajadah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Dan jikalau kamu melihat orang yang mati itu, yang tidak hidup itu, wajahnya yang berdosa, tertunduk kaku di sisi Tuhan mereka. Mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, mengeretek badan menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin mendapat pelajaran, petiklah hikmah dari kematian. Semakin acau mencari kematian, semakin akan timbul kesadaran. Ada orang matinya senyum bercanda bulan jam matahari. Itu orang itu berjalan dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Mathalum kamathalil ladzi istawqada nar, falamma adha'at ma'ahu la zahaba Allahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang membakar akan api, maka tatkala bercahaya api itu di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya. Kalau awak ingin dakek ke Tuhan yang bangkitkan cahaya Allah, cahaya Muhammad itu, buang sifat iri, ganti sombong dan takabur itu. Makanya ketika solat, Allahu Akbar, campaan sifat iri, sombong dan takabur, tidak menyapa orang, mulut panjang-panjang, mata tak belalang, lidah tak julang, ciri tak kakang. Lah, Allahu Akbar. Kalau tak campak iri dengki, itu baru tanamkan Allah Maha Besar itu. Kalau ada Tuhan yang Maha Besar, campaan yang iri dan sombong takabur itu baru Allah berikan cahaya di sekeliling awak. Zahaballahu binurihim, Allah berikan dengan cahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Matinya seseorang itu akan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Biasanya suka mencari-cari anak cucu. Waktu babuku tatarung kali. Kuan dua cari-cari mari lampik. Nyobaco saja dari A sampai Z. Makanya kebiasaan itu akan mati pula nanti, akan nampak pula nanti. Jadi ketika kita menghadapi kematian itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mati yang bagi orang yang tidak beriman, bayo sakitnya mati. Bak kambing dikubah hidup, bak au di
bai duit, bau dia lo sansang, bai itu sakitnya mati. Bahkan dia dikubai duit ku bapa. Dikubah dengan pisau silet, tak kelayakan nyonya bahaya sakitnya merasa sakit. Ditarik dalam keadaan sansang. Mata tak bulalang, lidah tak julang, ciri tak kekang. Lah dibisian orang, Allah, Allah, Allah. Tidak bisa membaca doa. Ada pula menurut kisah, ada orang palala di surau bapak. Inyobi lalat surau. Tapi ketika menghadapi kematian, lapaya orang memisah la ilaha illallah, tetapi menggelengnya bapak. Latihanku lah buya dipanggil ba buya kadang. Buya piaman ba acara malah perang ko kematian lalamu lah hampir 3 bulan nak meninggal. Kironyo ada kawannya ada kocori mai. Yo tahu rasio ko ada makai ilmu tinggi, ilmu hitam, ilmu coklat, ilmu hijaunya. Tolong panggil kawannya itulah. Di payah mengkai kematiannya harus barangke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita didatangkan dalam keadaan bersih, dikembalikan jasad dan ruh dalam keadaan bersih. Jadi tiba kawannya menggogok mereka. Bala mati layung. Nyut aduan bala ampe bala dua leso. Mati langsung. Kiranya orang azab surau je masjid tu sampai lalu saya dia pulang surau masjid nyoba taruh bala ampe bala 5 bala 6 bala 2 le. Kiranya rasanya hanya cale bala 2 le jadi dia kawan langsung matinya. Jadi matinya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya nampak begitu Bapak. Jadi bagaimana caranya menyikapi pesan malaikat Jibril yang pertama itu adalah yaitu bergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Tanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Pergunakan hidup sebelum mati. Wa syababaka qabla harumika. Pergunakan muda sebelum tua. Wa farawaka qabla suglika. Pergunakan lapang sebelum sempit. Wa sihataka qabla sakmika. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang tunggu lawa solat berjemaah di Masjid Uswatun Hasanah kau menunggu sakit lah. Kalau lutut lah bangka, kalau badan lah baimpul, kalau parui lah batuka, kabelnya punya kabel listrik guys. Ala payah apa solat tu. Pembunuhan ketika sehat sebelum datang sakit. Kemudian wabina qabla fakrik yang kelima. Pergunakan kaya sebelum miskin. La tu'amilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu itu. Al-waktu kasif fa illam taqtamuhu. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita lalai, pedang itu akan memotong leher kita. Kemudian yang kedua, pesan malaikat Jibril, wa'mal masyi'ta ya Muhammad, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Jadi artinya apa? Perbuatlah hidup di dunia ini sekehendak hatimu, tapi jangan lupa bahwa kamu akan mendapat balasannya. Kalau lidah menyakiti orang lain, maka suatu saat ketika menghadapi kematian, mulut awak akan payah menghadapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lidah awak menyakiti orang tua awak, maka lidah kita seperti alkamat. Dia andang kematian, di ujung kematian sulit mendapat, yaitu kalimat la ilaha illallah kita ucapkan. Kemudian perbuatan yang kita lakukan di dunia, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu, dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah akan lihatkan keburukannya itu. Apabila kita telah berangkat di desa Percacingan Kabupaten Yang Lahat alias di kuburan itu, nampaklah kalam. Ketika awak memaki minta tolong ke orang lain, kiranya pintu kubur ala ditutup, ala ditimbun diinjak-injak sanak saudara awak. Kemudian sudah 7 hari bermacam-macam, 7 hari itu bermacam-macam pula azab yang datang ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Datang kepada kita orang yang sangat gagah. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalanmu. Dulu kuntu soiratan fakabbartani. Dulu aku uang yang sedikit karena engkau infakkan di Masjid Uswatun Hasanah Piti Saribunan Layu dengan penuh keikhlasan, maka akunya menjadi besar. Jadi datang anak infakkan, baca Quran yang kita baca itu, sedekah yang kita berikan, solat yang kita lakukan itu, sepanjang langkah kita datang nyukawa. Man anta, siapa engkau? Karena amalan engkau baik, pergaulan engkau baik, doa engkau didoakan oleh orang mukmin. Semasa di dunia engkau sering melihat orang yang sakit, maka ketika engkau sakit dilihat pula oleh orang lain. Keluarga engkau meninggal, engkau
engkau ringan kaki pulau mencaliak orang meninggal. Jadi awak dalam hidup di dunia aku Pak, kalau acok awak mencari orang sakit, ketika awak sakit acok pulau dicaliak di orang. Iya dah. Ketika awak meninggal, ketika itu orang banyak pulau mencaliak karena awak ringan kaki pulau mencaliak orang. Ibaratnya hiduplah seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan kiri menteri perkotoran, ciri hidung, ciri telinga, cuci kiri saudara. Tangan kanan menarimu ame tasi, ame tinggal besi. Lah, ketika tangan kanan menerima rancak-rancak, tangan kiri tengek jasut, tangan kanan tengek jasut tangan kiri. Engkau banyak membalaskan aku kumua. Kini engkau aku beri hadiah dari perbuatan engkau yang telah berjasa. Nyuagi jam, nyuagi galang, lama lenggok tangan kiri tadi. Itu artinya apa? Karena dalam hidup ini awak bersaudara, bekerja sama, saling peduli antara satu dengan yang lain. Gata tangan kanan digawi tangan kiri, gata tangan kiri digawi tangan kanan. Kalau awak elok ke orang, maka majsiyun bi, maka akan datang pula kebaikan itu dari perbuatan yang kita tanam itu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tetapi kalau datang sesuatu yang buruk, datang orang yang rabiso, paroinya ulah picu ala piton, kapasan, orangnya busuk berbau nanah, datang ketika awak di dalam kuburan tersebut. Man anta, siapa engkau? Ana amalulka, aku adalah amalanmu. Engkau, lidah engkau berbisa banyak menyakiti orang lain. Lepek ke masaji, tapi orang tak singgung engkau. Ada yang tua kalau semayang sakit tidak biarlah dengan semayang. Muncul tak bisa. Banyak orang mendoakannya cepet mati cepet. Ketika itu datang pula kepada mereka orang yang berbau busuk, maka nyimpan duanya di amalannya tadi. Jadi artinya apa? Berbuatlah khairun nas mantola umuruhu wa hasuna amalu. Siapa yang panjang umurnya, Allah panjang pula kesehat Allah. Siapa yang panjang umurnya, maka banyak pula lah kebaikan yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga, wa'mal man ahbibta man ahbatta wa innaka mafarika. Cintailah sesuatu itu olehmu, tetapi sepuas hatimu, tetapi kelak kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Anak istri akan berpisah dengan kita, harta akan berpisah dengan kita. Bagaimana supaya perpisahan itu akan kembali kepada kita? Jadikan anak kita anak soleh soleha, jadikan uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, kita fungsikan di jalan Allah. Dia akan kembali kepada kita sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya Muhammad sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang yang bernostalgia kepada Allah pada malam hari, yaitu solat tahajud. Jadi solat yang paling tinggi nilai solat sunat di sisi Allah adalah solat tahajud. Karena sinyal atau jaringan kita paling capek berdoa pada malam solat tahajud. Orang lah terkalu, kantui orang lah terkalu, coba sekarang lah lalu, tak mungkin orang terkantui dah buat pak. Kemudian kalau awak berwudu, air barasia. Kemudian kalau bernafas, jantung kita sehat untuk bangun malam itu. Karena asap dan kotoran berhenti pada malam hari itu. Maka angin segar ketika itu bagus untuk kesehatan kita solat tahajud. Makanya semulia-mulia orang yang beriman adalah orang yang solat di malam hari. Malaikat dan para ruh mendoakan mereka. Kemudian yang terakhir, izuhu istighnahu anin nas. Semulia-mulia manusia adalah manusia tidak bergantung dengan orang lain. Artinya kalau karajo tempat lain, dia tempat karajo awak, tiba waktu solat, kita solat. Tetapi waktu solat, sakit lainnya. Awak ditaki di bos awak lalaikan solat. Lebih takut kita kepada manusia daripada takut kepada Allah. Inilah gambaran kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang dipesankan oleh malaikat Jibril. Jangan terlalu takut ke manusia, tetapi lebih takutlah kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya itu artinya, kesimpulannya, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, pergunakan nikmat hidup sebelum mati, pergunakan nikmat sehat sebelum sakit, pergunakan nikmat lapang sebelum sempit, pergunakan nikmat muda sebelum tua, pergunakan kaya sebelum miskin. Kaya kesehatan,
kaya harta, kaya yang kita miliki, pergunakan sebelum dicabut oleh Allah. La tu'amilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu itu. Al-waktu kasih, waktu itu bagaikan pedang. Kenapa? Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan kan dilarikan. Mati itu tak tentu awak bila ibunya dah. Oh, Pak, yang tua, yang muda, yang kaya, Pak Presiden, Pak Pengurus, Pak Penceramah, matinya hendak tandang bulu. Kalau tiba saatnya, tali amaknya tetap dicabut oleh malaikat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu itu. Jadilah orang yang terbaik di dunia ini. Panjang umur kita, panjang pula kebaikan kita hendaknya. Itu saja kajiannya. Kalau ada kata ambo yang salah, ambo mohon dimaafkan. Dia dimaafkan ibu. Dia dimaafkan bapak. Terima kasih banyak. Alif dan Lam tanda apa? Hazar bersyukur tanda mati. Ridho dan maaf ambo minta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nang ketek kan mulai tadi, Pak. Aduh.